Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Aye, dari Conscience, dan ini Budi. Sekarang kita akan, seperti yang saya janjikan sebelumnya ya, kita akan mengkombinasikan semua tentang bilangan kuantum. Mungkin kalian bertanya-tanya, Kak, ngapain sih Kak belajar bilangan kuantum? Tujuannya buat apa? Kenapa kita harus belajar ini, itu, dan seterusnya? Dan jawabannya ada di video ini. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan konfigurasi dari setiap elektron. Emang apaan Kak konfigurasi? Jadi gini teman-teman, kalian kan tahu atom tuh jumlahnya banyak banget ya, dan setiap atom itu punya jumlah elektron yang berbeda-beda. Ada yang elektronnya cuma 1, ada yang 2, ada yang 50, ada yang 100 jumlah elektronnya. Supaya memudahkan kita untuk mengetahui profil dari setiap elektron, maka kita menentukan konfigurasinya terlebih dahulu. Kalau kita sudah tahu konfigurasi elektronnya seperti apa, kita bisa tahu sifat dari suatu atom. Ketika kita sudah tahu sifat dari suatu atom, ya, kita bisa mengetahui sifat dari senyawa itu seperti apa. Ya. Terus apa gunanya kalau kita sudah mengetahui sifat suatu senyawa? Ini sangat penting. Kalau kita sudah tahu sifat dari suatu senyawa, kita bisa tentukan dia bisa dipakai buat apa. Oh dia licin, oh bisa dipakai buat sabun. Oh dia bisa angkat lemak, oh dia bisa dipakai deterjen. Ternyata dia sifatnya keras misalnya gitu. Oh dia bisa untuk melarutkan logam dan seterusnya. Maka dari itu konfigurasi elektron ya, menentukan konfigurasi elektron itu sangat penting untuk kita pahami. Sekali lagi kalau kalian tidak memahami ini, kalian akan kesulitan untuk mempelajari materi-materi kimia di tingkat berikutnya. Oke? Jadi kita masuk ya sekarang ke bahasan konfigurasi elektron. Nah, cara menentukan konfigurasi elektron ini, teman-teman, kita harus memperhatikan beberapa kaidah terlebih dahulu. Ada 3 kaidah yang paling utama, ya. Yang pertama itu adalah namanya kaidahnya itu ada aturan Aufbau. Aufbau itu nama orang ya, jadi Aufbau. Jadi memang agak aneh sih ya. Bukan awas bau ya, tapi Aufbau. Itu kaidah yang pertama. Kaidah kedua yang kita gunakan di sini ada namanya kaidah Han ya. Terus kemudian nama orang juga ya. Kemudian yang ketiga nanti ada namanya larangan Pauli. Oke, jadi kita sekarang bahas satu persatu ya. Ada aturan Aufbau, ada kaidah Hun, dan ada larang Pauli. Kita bahas yang aturan Aufbau terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, begini. Setelah berdasarkan dari hasil perhitungan para ilmuwan yang sudah pasti bisa kita percaya, ternyata tingkat energi untuk setiap kulit dan subkulit berbeda-beda. Ya, perbedaannya itu kita bisa lihat dari bagaimana energi mereka masing-masing. Kita bahas dari yang paling pertama, yaitu aturan Aufbau. Dalam aturan Aufbau ini teman-teman, tingkat energi setiap kulit dan subkulit itu berbeda-beda. Subkulit 2P, kemudian ke subkulit 3S, kemudian ke subkulit 3P, kemudian ke subkulit 4S ya. Jadi setelah 3P bukan 4S. Bukan 3D tapi 4S ya. Nah, baru setelah 4S, kalian mulai lagi di sini. Ini 3D. Setelah 3D baru 4P, kemudian 5S dan seterusnya. Di kimia SMA pada umumnya tingkat energinya, konfigurasi elektronnya hanya dibatasi sampai pada 5S. Jadi memang untuk selebih-lebihnya kalian tidak perlu pusing-pusing untuk pelajari, kecuali kalian ingin belajar lebih lanjut. Kaidahnya adalah untuk menentukan konfigurasi elektron, urutannya harus kira-kira seperti ini. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut tentang pengisiannya. Seperti ini. Jadi singkat cerita, cara menuliskan konfigurasi elektron itu kita mulai dari 1S terlebih dahulu, kemudian setelah subkulit 1S penuh, kita masuk ke subkulit 2S, baru kemudian ke subkulit 2P, kemudian ke subkulit
3s, kemudian ke subkulit 3p, kemudian ke subkulit 4s ya. Jadi setelah 3p bukan 4s. Bukan 3D tapi 4s ya. Nah, baru setelah 4s kalian mulai lagi di sini. Ini 3D. Setelah 3D baru 4p, kemudian 5s dan seterusnya. Di kimia SMA pada umumnya tingkat energinya, konfigurasi elektronnya hanya dibatasi sampai pada 5s. Jadi memang untuk selebih-lebihnya kalian tidak perlu pusing-pusing untuk pelajari, kecuali kalian ingin belajar lebih lanjut. Kaidahnya adalah untuk menentukan konfigurasi elektron, urutannya harus kira-kira seperti ini. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut tentang pengisiannya.